Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sekarang ini sesuai janji ya. Video kedua. Tadinya saya berpikir akan mulai membahas masuk ke dalam materinya, tapi berubah pikiran, saya mau mundur sedikit lagi karena pas saya baca ulang kata pengantarnya Pak Kofi sendiri untuk edisi tahun 2004, ini adalah kata pengantar terakhir beliau di edisi sebelum meninggal, karena waktu yang edisi ini kan tahun 2014 sudah meninggal kan. Nah, jadi waktu edisi yang sebelumnya 2004 itu beliau nulis kata pengantar ini, dan ini nampol banget. Kita bahas ya. Jadi di bagian awal beliau bilang gini, dunia sudah berubah sangat dramatis sejak Seven Habits terbit, sehingga orang itu nanya, emang masih relevan gitu Seven Habits? Emang masih laku begitu? Gitu. Ya, terlepas dari kenyataannya bahwa program-programnya masih laku sampai sekarang gitu ya. Bahkan menurut banyak lisensinya di seluruh dunia, Seven Habits itu program yang nggak perlu dijual, bercandaannya nih ya gitu ya. Program-program lainnya perlu, tapi yang Seven Habits nggak boleh jual karena orang sudah kenal dan orang merasakan manfaatnya dan rekomend ke banyak orang lain. Nah, tapi emang masih relevan gitu kan, udah tua banget ya. Itu kan kayak buku bokap gue gitu, ada di bukunya, di rak bukunya gitu. Gue juga nggak pernah baca kan, kata generasi muda yang zaman sekarang gitu. Kemudian emang masih relevan gitu kalau misalnya kita belajar sekarang nih, gue kan perusahaan zaman now nih, perusahaan digital, emang masih relevan kalau gue pelajari sekarang, padahal perusahaan gue kan untuk masa depan gitu. Atau emang masih relevan kalau saya ajarin ke anak saya sekarang, kan anak saya hidup ini masa depan bukan masa lalu. Dia bilang dengan kalimat yang waktu saya dengar pertama kali, pede amat ya Pak Kofi ya, tapi alasan di belakangnya make sense. Justru makin the greater the change, makin luar biasa perubahannya, makin susah tantangannya, makin relevan. Ih, gila, ini kalimatnya ini banget ya, bombastis sekali gitu ya. Tapi dibilang kenapa? Ada alasannya. Alasannya bukan karena dia hebat ya, menariknya beliau ini humble sekali. Alasannya adalah masalah kita dan rasa sakit yang kita alami itu universal dari dulu sampai sekarang. Masalah orang itu bentuk nyatanya berubah-ubah, tapi sama aja. Dari dulu orang tuh punya masalah sama ketidakpuasan, sama kekecewaan, sama dendam, marah, kebutuhan untuk disayangi, kebutuhan untuk dihormati, kebutuhan aktualisasi diri. Sama, bentuknya aja lain-lain. Narsisisme zaman dulu itu orang nyebutnya tanda kutip misalnya penjilat ya, di kantor, di sekolah gitu ya, suka tampil. Zaman sekarang di medsos bentuknya beda tapi penyakitnya sama gitu. Dendam orang zaman dulu tuh ya nyindir, gosip gitu. Tapi dendam orang zaman sekarang ya apa namanya, komen pedes di Facebook gitu. Jadi masalahnya universal dari dulu sampai sekarang, bentuknya aja yang beda-beda. Nah, jadi karena masalahnya universal, berarti solusinya juga mesti cari yang universal. Nah, Seven Habits ini memang dulu diteliti karena keresahan ini terhadap masalah universal, kita perlu memahami prinsip-prinsip yang universal juga gitu. Nah, I didn't invent them and take no credit for them. Beliau secara terbuka nih di paragraf kedua loh bilang bahwa bukan saya yang menciptakan, ini ada di alam, saya hanya identified and organize them into sequential framework. Saya cuma mengidentifikasi, mengorganize dalam satu framework universal. Jadi pembelajaran penting dalam hidup saya, kata beliau, adalah kalau kamu mau mencapai pencapaian yang tertinggi, maka kita harus tahu bagaimana dunia ini bekerja, bagaimana prinsip-prinsip alam ini bekerja, dan itulah sebenarnya yang coba diusahakan dalam Seven Habits. Kita mau hidup sukses di alam ini, maka kita mesti hidup selaras dengan prinsip-prinsip di alam ini. Nah, sebaliknya banyak masalah orang yang pengen sukses itu
justru melakukan hal kebaliknya, nggak berdasarkan pada prinsip-prinsip, malah akhirnya menimbulkan misalnya tantangan yang dialami orang zaman sekarang ya, fear and insecurity, takut dan merasa tidak aman. Takut masa depan, yang merasa gak aman di tempat kerja, di tempat karir, di bisnis, takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan keluarga gitu. Kemudian nah masalahnya apa? Masalahnya karena kita hidup di interdependent reality gitu. Kita takut karena kita berpikir bahwa kita bisa mengatasi masalah ini sendirian. Padahal solusinya adalah kita mesti belajar untuk berrelasi, bersinergi dengan orang lain, dengan kehidupan. Takut kita kehilangan pekerjaan kalau kita berpikir bahwa hanya keahlian kita lah yang akan menyelamatkan pekerjaan kita. Tapi kita nggak akan kehilangan pekerjaan kalau kita menyambung silaturahim, menyambung sinergi, membangun sinergi yang membuat kita bisa menjadi bagian dari tim yang akan sama-sama menyelamatkan keberadaan kita. Kita pasti juga akan diselamatkan oleh orang lain karena kita ikut menyelamatkan pekerjaan orang lain juga. Keluarga juga begitu. Kalau suami istri hidupnya sendiri-sendiri mudah untuk pecah. Tapi kalau suami istri hidup dengan kenyataan bahwa kita ini happy, rumah tangga ini utuh karena ada sumbangan saya tapi juga ada sumbangan dia, ya berarti memang harus saya pertahankan ini hubungan. Karena kalau dia nggak ada, saya bisa hancur memang. Tapi kalau saya nggak ada juga bisa hancur. Jadi memang kita mesti terus-terusan nyumbang nih, gitu. Masalah yang kedua adalah I want it now. Orang pengen banget sekarang, cepet. Ini saya bahas di video tadi yang soal kesabaran ya. Pengen semuanya, pengen rumah besar, pengen mobil ya, pengen entertainment center gitu. Nah, padahal kenyataannya keberhasilan orang-orang yang highly effective ini adalah orang-orang yang seimbang memandang pemenuhan saat ini dan pemenuhan masa depan, jangka pendek dan jangka panjang. Nah, Seven Habits itu bahasnya begitu, jangka pendek dan jangka panjang. Penyakit orang yang lain adalah blame and victimism. Jadi suka nyalin orang atau sebaliknya suka merasa jadi korban. Nah, problemnya di sini adalah karena tidak hidup selaras dengan hukum alam, yaitu menerima dan mengambil tanggung jawab. Ini nanti ada di bahasan habit 1. Kemudian hopelessness ya, merasa tidak punya harapan. Nonton deh itu siaran pemilu sekarang, menurut saya kok orang tuh lebay banget ya, Indonesia bakalan begini, bakal begitu. Ya semua ngomongnya begitulah, menyebarkan rasa takut gitu. Padahal kalau dipikir-pikir kita tuh merdeka dalam waktu proses yang panjang dan atas sumbangan banyak orang. Meskipun ada 1, 2, 3 orang yang kita kenal dalam sejarah, tetapi kenyataannya mereka juga gak pernah bisa berdiri sendiri dan mereka bisa terkenal karena ada orang-orang lain yang tidak dikenal. Jadi pemilu 5 tahunan sih nggak akan menghancurkan bangsa kita lah. Tapi kalau kita terus hidup dalam rasa takut yang kita terima dari media itu, ya mungkin aja sih. Jadi hancur bukan karena siapa yang terpilih nanti, bukan karena itu, tapi karena kita menerima dan mengamini rasa takut itu, sehingga kita kehilangan harapan akan masa depan kita. Jadi problemnya karena kita nggak melihat diri kita punya kebutuhan untuk growing, padahal manusia punya kebutuhan itu. Manusia yang tidak growing, dia bukan hanya stagnan, tapi dia stagnan dan mengganggu orang lain. Kayak mobil mogok lah ya. Mobil mogok itu kan kalau di Jakarta terutama tuh ya, masalahnya bukan dia doang nih. Masalahnya begitu dia mogok, orang lain itu terkena dampaknya, tiba-tiba jadi macet panjang misalnya. Nah kita juga begitu, kalau kita nggak growing, tidak saja kita punya masalah, tapi juga kita akan mengganggu pertumbuhan orang lain. Kapan-kapan ada kasus menarik soal itu. Lack of life balance, merasa hidupnya nggak seimbang ya, karena melihat hidup dan kerja dipisah, work and life. Soalnya pada saat work kita nggak live atau kebalikannya gitu. Ya karena
tadi nggak tahu cara prioritas yang benar seperti apa yang sesuai dengan prinsip hukum alam. Masalah berikutnya adalah what's in it for me, selalu mikir apa manfaatnya buat saya gitu ya. Padahal tadi ya banyak hal itu nggak bisa kita, kalau petani itu hanya mikir dirinya sendiri maka dia cukup bertani dan menghidupi dirinya sendiri ya. Masalahnya nggak gitu. Kalau petani di Indonesia mogok bilang udah kita nggak mau produksi lagi lah, cukup buat desa kita aja lah gitu, cukuplah kita makan nasi doang sama sayur yang kita tanam sendiri, beres lah. Maka kita orang kota ini kesulitan karena kita makan nasi dan kita nggak tahu cara nanamnya, mau nanam juga mau di mana gitu kan. Jadi kenyataannya kita hidup di realitas yang saling tergantung. Maka kalau kita selalu mikir what's in it for me, disitulah mulai muncul masalah. The hunger to be understood, ya, kebutuhan, kegemaran untuk dipahami. Padahal nanti di habit yang kelima kita pelajari, orang tuh mau memahami kita kalau kita mau memahami dia duluan. Hukum alamnya kayak gitulah. Dibalik aja gitu. Kita mau dengerin orang kalau apa? Kalau orang selama ini sudah konsisten mendengarkan kita kan. Gitu. Conflict and differences. Nah, ini karena kita berhenti di kompromi. Kalau ada perbedaan kita berkompromi, padahal kita bisa lebih tinggi dari itu, yaitu creative cooperation. Bagaimana perbedaan itu dirayakan. Meskipun merayakan perbedaan itu bukan dengan kita mengikuti perbedaan orang, itu yang saya bilang juga kurang tepat. Toleransi itu nggak mesti kita ngikut orang. Toleransi itu ya biarin aja orang dengan keunikannya, dia menemukan tempatnya, kita happy, kita juga punya tempat gitu. Ini problemnya adalah sekarang ini kita dibilang nggak toleran kalau kita nggak ngikut orang, itu problem tuh, ya kan? Padahal kita tuh sebenarnya bisa menikmati perbedaan dengan ya ikut happy aja orang menjalankan apa yang dia yakini baik, selama tadi secara peraturan umum tidak mengganggu gitu ya, yang kita sepakati. Personal stagnation yang terakhir kalau nah, personal stagnation ini nyambung sama yang tadi, itu kita punya 4 dimensi dalam diri manusia. Problemnya adalah kita belakangan hanya bicara 1 atau 2 dimensi. Kadang-kadang geser eranya tapi dimensinya tetap nggak komplit. Misalnya gini, zaman dulu orang ngomongin materi nggak perlu kesehatan, sehingga banyak orang kaya sakit ya kan. Sekarang udah geser, orang muda sedang olahraga, ya geser aja ke kesehatan, tapi materi sih masih ada, kesehatan geser, cuman nanti ada kebutuhan yang lain, masalah sosial misalnya, padahal manusia punya hubungan sosial. Masalah spiritual juga, manusia punya kebutuhan spiritual gitu. Atau kebalikannya, ada orang yang sangat spiritualis tapi secara sosial nyebelin misalnya gitu. Nah, sebenarnya itu memandang karena manusia punya 4 dimensi, harusnya kita asal terus-terusan sehingga tidak terjadi personal stagnation tadi. Nanti di habit 7 kita bahas lah perumpamaan roda mobil itu. Ya, habit 7 itu seperti kita menaiki mobil yang rodanya 4 dan salah satunya kempes. Nah, nanti akan ada waktunya insya Allah ya. Sabar aja, sabar modal belajar. Kata pengantar aja nampol banget gitu loh. Ini permasalahan universal dan solusinya mesti universal. Bagaimana 7 habit diterapkan itu akan berubah seiring waktu, tapi prinsip-prinsipnya akan tetap sama. Begitu, sampai ketemu lagi. Like, comment, subscribe, share. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.